Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kais Ismail dengan NIM 1030124000005 dari kelas IF 4810. Saya akan mengerjakan tugas CL3 kalkulus yang terdiri dari dua buah soal. Yang pertama, tentukan nilai 2A plus 4 agar fungsi berikut diferensiabel di titik X sama dengan 2. Pertama, kita perlu tahu syarat agar fx itu diferensiabel. Yang pertama adalah harus kontinu di X. Karena jika tidak kontinu, maka dia tidak punya turunan. F aksen X tidak punya. Lalu yang kedua, F aksen X ini harus sama dengan turunan dari arah kiri harus sama dengan turunan dari arah kanan, dari arah positif. Langsung saja yang pertama, kita perlu mencari kontinu di, karena ini X sama dengan 2, maka ini kontinu di X sama dengan 2. Syarat untuk kontinu itu berarti f x sama dengan limit x mendekati salah. Ini bukan fx, tapi fc harus sama dengan limit x mendekati c dari arah positif untuk fx, dan ini harus sama dengan limit x mendekati c dari arah negatif untuk fx juga. Yang pertama kita perlu mengetahui fc, maka ini adalah f2. Ini sama dengan, untuk 2 karena kita masuk aturan yang atas, jadi A per X plus 1 di A per 2 plus 1. Lalu kita perlu mengetahui limit dari arah positif, limit X mendekati C-nya adalah 2 dari arah positif. Karena dua arah positif masuknya aturan yang bawah, yaitu X kuadrat min X plus 1, maka kita tulis ini X kuadrat min X plus 1. Ini sama dengan, kita masukkan saja, berarti 4 min 2 plus 1 sama dengan 3. Lalu yang ketiga, kita perlu mencari limit X mendekati 2 dari arah negatif. Maka dia ikut aturan yang atas, yaitu A per X plus 1. A per X plus 1 sama dengan berarti A per 2 plus 1. Melalui aturan ini, aturan kekontinuan, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama itu F2 harus sama dengan limit dari arah positif, limit X mendekati 2 positif fx. Maka F2 tadi adalah A per 2 plus 1. A per 2 plus 1 ini harus sama dengan limit dari arah kanan adalah 3. Maka A per 2 sama dengan 2. Maka kita dapat kesimpulan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa A sama dengan 4. Lalu yang kedua, F2
Ini harus sama dengan limit negatif. Limit X mendekati 2 dari arah negatif untuk fx. Maka f2 adalah a per 2 plus 1. Untuk limit dari arah negatifnya sama, a per 2 plus 1. Maka ini sudah memenuhi. Lalu berikutnya, continue di X sudah. Kita tinggal mencari turunan dari X. Kedua adalah turunan di F. Pertama kita harus mengetahui dulu bahwa rumus turunan F aksen C ini sama dengan limit X mendekati C dari atasnya adalah fx dikurangin fc per x min c. Ini rumus yang akan kita gunakan. Karena pada X sama dengan 2 memiliki perubahan aturan, kita perlu mengetahui dulu turunan sepihaknya, yaitu turunan kiri dan turunan kanan. Maka kita perlu mencari yang pertama adalah turunan kiri. F aksen dari kiri X sama dengan 2. Maka ini sama dengan limit X mendekati 2 dari arah negatif atau arah kiri. Fx-nya berarti dia mengikuti aturan X kurang dari 2, yaitu A per X plus 1. A per X plus 1 dikurangin Fc, yaitu F2. F2 sendiri sih kita sudah dapat di atas sini. F2 sama dengan A per 2 plus 1. Karena kita sudah mengetahui A-nya sama dengan 4, maka ini sama dengan 4 per 2 plus 1. Sama dengan 3. Kita taruh saja di sini. F2 sama dengan 3. Ini 1 kurang 3 per X min C2. Kita sudah mengetahui nilai A, kita substitusikan. Maka ini sama dengan limit X mendekati 2 negatif. Ini adalah 4 per X min 2 per X min 2. Kita ubah. Yang bagian atasnya, ini masih limit X mendekati 2 arah negatif. Berarti ini 4 min 2X per X per X min 2. X-nya bisa kita tulis ke bawah. Maka ini menjadi 4 min 2X, kita tarik 2-nya. X mendekati 2 dari arah negatif. Ini berarti 2 dalam kurung. Ini 2 min X. Per X kita turunkan ke bawah. Berarti ini X kali X min 2. Ini sama saja dengan X mendekati 2 arah negatif. Kita tulis di sini minus. Dari 2, berarti ini kita minuskan. Berarti ini X min 2 per X kali X min 2. Lalu kita bisa coret. Lalu kita mendapatkan hasil akhirnya limit ini F aksen negatif dari 2. Limit X mendekati 2 negatif dari arah negatif, itu min 2 per X. Kita masukkan X-nya, maka hasilnya adalah min 1. Kita sudah mempunyai nilai turunan dari arah negatif. Kita perlu mencari nilai turunan dari arah positif. Maka ini F aksen positif 2. Rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu limit
X mendekati 2, tapi sekarang dari arah positif. Untuk fx-nya berarti kita pakai aturan yang bawah, yaitu x kuadrat min x plus 1. X kuadrat min x plus 1 dikurangin fc, yaitu f2. F2 sendiri hasilnya adalah 3 per x min 2. Ini sama dengan di limit x mendekati 2 positif, atasnya adalah x kuadrat min x min 2 per x min 2. Karena jika kita masukkan hasilnya 0 per 0, kita ubah atasnya dengan memfaktorkan. Atas itu berarti kita dapat tulis menjadi x min 2 dan x plus 1 kali x plus 1. Ini adalah x min 2. Kita dapat coret, sehingga hasilnya itu adalah x plus 1. Maka turunan dari arah positif untuk di x sama dengan 2 adalah 2 plus 1 sama dengan 3. Dari syarat diferensial, f aksen x sama dengan f aksen dari arah negatif sama dengan f aksen dari arah positif. Maka kita perlu mengecek apakah turunan dari kiri sama dengan turunan dari kanan. F aksen negatif dari 2 sama dengan F aksen positif dari 2. F aksen negatif sendiri kita sudah mendapat nilainya adalah min 1. Adalah min 1, sementara F aksen positif adalah 3. Nah, karena ini beda, maka F aksen 2 ini tidak ada. Karena saat dia kontinu, nilai dari turunan kiri dan turunan kanannya itu berbeda. Namun jika kita mencoba untuk memaksakan ini sama, turunan kiri dan turunan kanan sama, di kekontinuan tuh dia akan salah, dia tidak akan kontinu. Sementara itu, jika suatu fungsi tidak kontinu, maka dia tidak memiliki turunan. Ini adalah bentuk implikasi. Maka hasil akhirnya adalah tidak ada A yang memenuhi sehingga fx di x sama dengan 2 itu diferensial. Maka juga nilai 2A plus 4 tidak dapat dicari. Baik. Lanjut ke nomor 2. Tentukan selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok jika ada dari fungsi berikut. Yang pertama adalah selang kemonotonan. Selang kemonotonan digambarkan dengan F aksen X jika dia lebih besar dari 0, maka ini adalah monoton naik. Sebaliknya, jika F aksen X kurang dari 0, maka dia adalah monoton turun. Maka kita perlu mencari tahu nilai dari F aksen X terlebih dahulu. F aksen X ya sama dengan, kita pakai cara cepat saja, yaitu 3 dikalikan 2, maka ini 6x kuadrat min 18x
plus 12. Atau kita dapat tulis menjadi 6 dalam kurung X kuadrat min 3X plus 2. Kita perlu mencari titik memecahnya, maka ini kita faktorkan. 6 dalam kurung X kuadrat min 3X plus 2 dapat ditulis dengan X min 2 kali X min 1. Maka kita dapat titik pemecahnya. Titik pemecah X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. 1, 2. Jadi kita ambil bilangan positif, ini positif, ini positif. Nanti akan positif, karena ini selang 1, ini negatif, ini positif. Maka, Fx yang pertama. Fx monoton naik pada selang dari sini hingga sini. Maka ini adalah minta hingga sampai 1 gabung dengan dari 2 sampai tak hingga. Kedua, sebelumnya ini kan karena ini positif, dia monoton naik, ini monoton turun, ini monoton naik. Lalu yang kedua, Fx akan monoton turun, Fx monoton turun pada selang, itu adalah yang tengah, dari 1 sampai 2. Pada selang 1. Oke. Lalu kita perlu mencari titik ekstrim. Apa itu titik ekstrim? Simpelnya titik ekstrim itu adalah maksimum lokal. Kita titik ekstrim. Ini adalah yang pertama itu minimum lokal. Dan maksimum lokal. Minimum lokal itu diperoleh ketika dari arah kiri dia monoton, dari kiri dia monoton naik, turun, berarti dari kiri dia monoton turun, dan kanan dia monoton naik. Atau kita pindahkan dulu. Kita dapat visualisasikan bahwa minimum lokal itu seperti ini. Dia dari arah kiri monoton turun dan dari arah monoton naik. Maka titik minimum lokalnya ada di sini. Sebaliknya untuk maksimum lokal, dia dari kiri, dia itu monoton naik, dan kanan monoton turun. Kita sudah mendapatkan grafik seperti ini dari yang kita mencari selang kemonotonan. Kita copy saja. Maka kita dapat lihat untuk yang pertama, yang kiri itu dari positif dan yang kanan itu adalah negatif. Maka ini masuk ke dalam maksimum lokal.
lokalnya adalah di X sama dengan 1. Atau nilainya, atau maksimum lokalnya di koordinat 1, F1. Kita mencari F1, F1 sama dengan, ini ada 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12. 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 9x kuadrat min 12x. Atau sama dengan, ini 2 min 9 min 2, min atau plus? Oh, ini plus. Ini plus 12. 2 min 9, 9 min 12 adalah 3, 3 tambah 2 jadi 5. Maka ini maksimum lokalnya, maks lokal di 1,5. Lanjut. Pada grafik yang ini kita lanjutkan sini. Yang kiri adalah monoton turun dan kanan adalah monoton naik. Maka ini mengikuti aturan yang minimum lokal. Maka dia akan mencapai minimum lokal di X sama dengan 2. Kita perlu mencari dulu F2-nya. F2 maka ini sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 kurangin 9 kali 2 kuadrat tambah 12 kali 2. Maka ini itu 2 kali 8, 16 kurang 9 kali 4, 36 tambah 24. Maka ini sama dengan min 20, ini 4. Maka minimum lokal adalah di X-nya 2, F2-nya adalah 4. Oke, lanjut. Selang kecekungan. Selang kecekungan. Selang kecekungan dapat dicari menggunakan turunan kedua, aksen-aksen dari X. Jika turunan kedua nilainya adalah lebih dari 0, maka dia akan cekung ke atas. Cekung ke atas. Sebaliknya, jika F aksen-aksen X kurang dari 0, maka dia akan cekung ke bawah. Lalu kita perlu untuk mencari turunan keduanya, F aksen-aksen X sama dengan turunan pertama yaitu 6x kuadrat min 18x plus 12, maka ini adalah 12x min 18. 12x min 18. Cekung ke atas. Cekung ke atas. Untuk ini lebih dari 0, maka 12x min 18 harus lebih besar dari 0. Kita pindah ruas, maka 12x harus lebih besar dari 18, maka x harus lebih besar dari 18 per 12 atau sama dengan x X lebih besar dari, ini bagi 6 bagi 6, yaitu 3 per 2. Nah, yang kedua itu cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Ini 12x min 18. Karena kalau cekung ke atas itu lebih besar, ini berarti kurang dari 0.
Maka 12x lebih besar 18, x lebih besar, maksud tanda. Ini harusnya kurang dari, x kurang dari 18 bagi 12 adalah 3/2. Maka ini adalah hasilnya. Atau kita dapat tulis untuk cowok ke atas itu berarti pada interval karena lebih dari 3/2, maka yang lebih dari 3/2 sampai tak hingga. Untuk cowok ke bawah, dia dimulai dari min tak hingga. Ini tak hingga sampai 3/2. Oke. Ini sudah. Dan kita tinggal mencari titik belok jika ada. Nah, titik belok. Titik belok merupakan titik di mana terjadi perubahan pada kecekungan. Jadi dari cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ini dapat dicari dengan menggunakan f besar aksen x sama dengan 0. Maka kita dapat nilai tadi f aksen x adalah 12x min 18. 12x min 18 sama dengan 0. Maka 12x sama dengan 18. Maka x sama dengan 18/12. Maka titik beloknya ada di x sama dengan ini tadi 3/2. Baik, semua soal sudah terjawab. Sebenarnya sedikit saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.